Pertarungan di dalam gua juga menarik orang-orang di luar gua. Chen Ping memanfaatkan kekacauan itu dan memasuki gua tambang peri. Huo Feng juga buru-buru meninggalkan medan perang dan menuju Miao Miao dan Kei Qianan. Miao Miao, Qianan. Huo Feng memanggil mereka berdua dengan lembut. Karena terkurungnya formasi, Fire Phoenix tidak memiliki cara untuk menembus formasi. Miao Miao dan Kei Qianan perlahan membuka mata ketika mendengar seseorang memanggil mereka. Ketika mereka melihat itu adalah Huo Feng, mata mereka penuh kegembiraan dan mereka semua menitikkan air mata. Jangan bersuara atau bersemangat. Saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda. Huo Feng menghibur keduanya dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu bersemangat. Segera, sosok Chen Ping muncul, dan Huo Feng buru-buru memanggil Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat wajah menyedihkan Miao Miao dan Kei Qianan, niat membunuh terus muncul di matanya. Kedua gadis itu, pada saat ini, begitu hancur hingga mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Chen Ping tidak dapat membayangkan apa yang telah mereka berdua lalui. Tuan, ada formasi yang membatasi Anda, apakah menurut Anda dapat menghancurkannya? Huo Feng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping hanya melihatnya sekilas dan dengan ringan menekan telapak tangannya pada formasi, dan formasi tersebut menghilang. Ini adalah formasi kurungan yang paling sederhana. Bagi orang yang tidak memahami formasi tersebut, sangat sulit untuk memecahkannya. Tetapi bagi Chen Ping, ini sangat mudah. Setelah formasi dipatahkan, Chen Ping dan Huo Feng buru-buru membantu Miao Miao dan Kei Qianan meninggalkan gua tambang peri. Tanda seru. Pada saat ini, terjadi pertarungan sengit di gua tambang peri memperebutkan mutiara pengikat angin, dan tidak ada yang memperhatikan Chen Ping dan yang lainnya. Setelah Chen Ping dan yang lainnya keluar dari gua tambang abadi, mereka menghela nafas lega. Huo Feng, suruh mereka berdua pergi, aku akan menjaga mereka di sini. Kata Chen Ping, Tuan, ayo pergi bersama. Huo Feng merasakan niat membunuh dalam diri Chen Ping, dan takut dengan apa yang akan dikatakan Chen Ping, jadi dia memasuki gua tambang peri untuk membalas dendam. Bawa mereka berdua pergi, aku punya kebijaksanaan. Chen Ping meminta Huo Feng dan yang lainnya pergi. Hanya setelah pergi barulah Chen Ping bisa melepaskannya, apapun yang terjadi, dia akan membuat semua orang di Yupumen membayar harganya. Huo Feng tahu tidak ada gunanya membujuknya, jadi dia pergi bersama Miao Miao dan Kei Qianan. Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, berdiri dengan tenang di luar pintu masuk gua tambang peri. Tidak peduli siapa yang berasal dari Sekte Yunfei atau Sekte Yupo, selama mereka keluar dari gua, Chen Ping akan membunuh mereka dengan satu pedang tanpa ampun. Pada saat ini, pertempuran di gua tambang peri akan segera berakhir, dan Sekte Gadis Giok secara bertahap gagal. Tuan, tolong cepat pergi, kita akan putus. Ketiga murid Sekte Gadis Giok berteriak kepada Fu Naixi. Fu Naixi sudah terluka saat ini, dan dia pasti akan kalah jika terus bertarung. Jadi Fu Naixi berbalik dan berlari menuju luar gua. Kemana kamu lari? Hai Ande juga sangat marah saat ini. Sebagian besar murid di bawah komandonya telah meninggal, dan dia sendiri terluka. Jika Fu Naixi melarikan diri, bukankah kematiannya akan sia-sia? Fu Naixi masih memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Tapi ketika Hai Ande melompat dan hendak mengejar, tiga murid Sekte Gadis Giok menghentikan Hai Ande. Setelah melihat ini, murid dari Sekte Jadepu juga mengambil tindakan, menghalangi ketiga murid Sekte Gadis Giok, memungkinkan Hai Deteng mengambil tindakan untuk mengejar Naixi. Fu Naixi sangat cepat dan bergegas keluar gua dalam sekejap. Dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang menjaga di luar gua. Begitu sosok Fu Naixi keluar dari gua, cahaya dingin langsung keluar. Fu Naixi terkejut, tubuhnya gemetar, cahaya dingin melintas di lengan Fu Naixi, dan luka panjang langsung muncul. Fu Naixi melihat lukanya, wajahnya penuh ketakutan. Jika aku tidak mengelak tepat waktu sekarang, kepalaku akan terpenggal. Fu Naixi memandang Chen Ping dengan penuh amarah, ketika dia mengetahui bahwa yang menyerangnya hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, dia menjadi semakin marah. Karena dia tahu Haide sedang mengejarnya, jadi dia tidak bisa membuang waktu untuk Chen Ping. Kamu, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, berani menyerangku. Apakah kamu ingin mati? Fu Naixi menatap tajam ke arah Chen Ping, tapi tidak bergerak. Setelah mengancam Chen Ping, Fu Naixi melompat dan mencoba melarikan diri.
Tapi Chen Ping juga melompat, dan pedang pembunuh naga itu langsung melepaskan seluruh cahaya pedangnya, menghentikan Fu Naixi. Anak nakal, kamu sedang mencari kematian. Fu Naixi sangat marah dan ingin menyerang Chen Ping. Tapi sebelum Fu Naixi bisa mengambil tindakan, Hai Ande sudah mengusirnya. Melihat Hai Ander mengejarnya, Fu Naixi hanya bisa fokus pada Hai Ander. Hai Ande melihat Chen Ping membantunya menghentikan Fu Naixi, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, anak kecil Tao, terima kasih telah membantu saya menghentikan orang ini. Saya akan membunuhnya nanti dan memberi Anda beberapa biji peri sebagai ucapan terima kasih. Setelah Hai Ande selesai berbicara, dia menatap Fu Naixi dengan mata dingin dan berkata, Jalang, kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan bola itu dengan patuh. Demi kita berdua yang telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, aku bisa menghindarkanmu. Bah, berhentilah bermimpi. Siapapun yang mendapatkan bola ini adalah miliknya. Jika kamu ingin mengambilnya dariku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Fu Naixi meludah dan bersiap menyerang. Sepertinya jika kamu tidak makan roti panggang, kamu akan dihukum dengan minuman. Setelah Hai Ande selesai berbicara, dia mengeluarkan tanda gelap dari tubuhnya, dan kemudian menggumamkan sesuatu, ketika perintah suci keluar, langit dan bumi akan menghukum. Saya melihat garis-garis Yin Qi tersedot ke dalam token dari tubuh Hai Ande. Melihat pemandangan ini, gigi geraham Fu Naixi hampir patah. Anda harus tahu bahwa dua orang baru saja berkultivasi bersama dan saling melengkapi. Semua energi Yin ini diserap oleh Hai Ande dari dirinya sendiri. Hai Ande melemparkan token itu ke tangannya, dan segera mengeluarkan suara gemuruh, lalu token itu menuju ke arah Fu Nes. Token itu semakin besar, dan akhirnya menutupi langit dan matahari. Fu Naixi menembakkan beberapa sinar cahaya dalam sekejap, tetapi ketika dia mengenai token itu, tidak ada reaksi. Menjawab, ketika Fu Naixi melihat ini, wajahnya menjadi sangat ketakutan, dan dia terus mundur, berusaha menghindari tanda itu. Serangan. Sangat disayangkan begitu Fu Naixi mundur, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping langsung ditebas. Mustahil bagi Chen Ping untuk melihat Fu Naixi melarikan diri, lagi pula, orang ini masih memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Tanda seru, tak seorang pun boleh mengambil mutiara pengikat angin miliknya. Melihat Chen Ping memanfaatkan situasi ini, Fu Naixi mengumpat dengan marah, dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Tapi ketika Fu Naixi hendak menyerang Chen Ping, token itu jatuh. Fu Naixi tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena serangan itu sampai mati. Sampai kematiannya, mata Fu Naixi tertuju pada Chen Ping. Melihat Fu Naixi telah meninggal, Hai Ande melambai dan token itu kembali ke tangannya. Tapi jelas sekali energi Hai Ande menjadi jauh lebih lemah. Tampaknya menggunakan token ini telah menghabiskan banyak uang, dan ditambah dengan luka di tubuhnya, dia sekarang sangat lemah. Sisanya, untungnya, Chen Ping hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, jadi Hai Ande tidak takut sama sekali. Bahkan jika dia sangat lemah sekarang, dia masih lebih dari cukup untuk menghadapi biksu alam kesengsaraan tingkat pertama. Fu Naixi meninggal, dan mutiara Feng Feng meluncur dari tubuhnya. Chen Ping membungkuk dan mengambil mutiara Feng Feng. Ketika Hai Ande melihat ini, dia berkata kepada Chen Ping, anak kecil penganut Tao, itu bola saya. Bola itu dicuri oleh wanita jalang bau ini. Tolong kembalikan bola itu kepada saya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk atas bantuan yang baru saja kamu bantu. Aku sudah menambang banyak milik peri ini. Kamu dapat mengambil sebanyak yang kamu butuhkan. Hai Ande meminta Chen Ping untuk mengembalikan mutiara Feng Feng kepadanya. Namun, Chen Ping mengabaikannya dan langsung memasukkan kembali mutiara Feng Feng ke dalam ring penyimpanan.